Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Kurniasari, SPD. Saya adalah guru kimia di SMA Martia Bakti, Bekasi, Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja yang dilakukan di sekolah saya sendiri pada tanggal 6 Desember 2021. Materi yang saya bahas mengenai faktor-faktor pergeseran kesetimbangan kimia. Pembelajaran tersebut dilakukan dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, ketemu lagi ya sama Ibu. Hari ini kita belajar kimia. Sekarang Ibu minta ketua kelasnya untuk menyiapkan dulu. Para kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mulai dari Yasmin ya. Yasmin, Muhammad Furqon, Muhammad Irfan Rashid, Muhammad Jalilun, Muhammad Nur Ihsan, Muhammad Rafiq, Muhammad Rizky Abiyu, Nadifa, Najabatul Salma, Najwa, Nur Indah, Kobar, Raisa, Revana, Sabil, Sayyidah, Syifa. Ya, alhamdulillah ya hadir semua hari ini. Gimana kabarnya nak hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan siang semuanya? Sudah, alhamdulillah. Nah, ini kan kalian lagi di laboratorium. Nah, Ibu ingatkan lagi ya. Untuk di laboratorium, kalian harus menggunakan jas laboratorium, kemudian dan masker. Itu untuk alat pengaman diri kalian gitu. Dan ini kalian saat masuk ke ruangan ini kan bersih ya. Berarti nanti setelah praktikum juga kalian harus membereskan barang-barangnya gitu. Jangan sampai ada sampah yang berserakan. Sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian untuk mempelajari bab hari ini ya, yang akan Ibu ajarkan, yaitu mengenai faktor-faktor pergeseran kesetimbangan kimia. Udah belajar belum? Sudah semua ya. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan pretest. Jadi, pendahuluan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian melakukan pretest tentang faktor-faktor pengaruh kesetimbangan reaksi gitu, kesetimbangan kimia. Sekarang dibuka handphonenya. Ibu sudah berikan ya linknya, ada di grup kelas, bisa dilihat di situ ada linknya kan yang pretest. Nah, dibuka link untuk pretest soal pretest. Itu ada linknya ya, sudah Ibu berikan, atau kalian bisa juga scan barcode-nya. Kalau sudah dibuka semua, boleh dikerjakan, waktunya 5 menit. Nah, cara mengerjakannya itu di situ misalnya Sari gitu ya. Tinggal klik start. Tinggal kalian klik aja. Ini kan ya. Nah, ini ada soalnya. Yang mana itu tinggal kalian pilih saja gitu. Nah, sekarang boleh dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah dikirim semua jawabannya? Berapa nilainya? 3, 2 ya, udah nggak apa-apa. Itu kan pengetahuan awal kalian ya. Ibu berharap setelah kita mempelajari bab pergeseran kesetimbangan, kalian bisa mencapai nilai yang di atas KKM ya nanti saat post-test. Itu saat belajar kimia, kebanyakan kan merasa
tegang gitu ya, takut. Sekarang coba diikutin gambar yang di depan. Yang pertama kan seperti ini, renggang. Ayo, bisa. Nah, kayak gitu. Pertama kan kelihatan, terus lama-lama coba dirapatkan sampai kencang gitu. Kira-kira bisa ngeliat nggak teman yang di depannya? Teman bisa ngeliat ibu nggak kalau kayak gini? Nggak ada. Berarti saat kalian misalnya mempelajari sesuatu itu jangan dibuat tegang gitu loh. Jangan takut. Semakin kalian takut, semakin kuat gitu kan ya, menggenggamnya semakin takut semakin kuat, maka ilmunya itu nggak akan sampai. Belajar kimia ataupun pelajaran yang lain juga harusnya kalian senang, lebih santai, itu nanti ilmunya akan tersampaikan dengan baik. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa sih? Masih ingat nggak? Keseimbangan, iya benar, keseimbangan. Tapi keseimbangannya tentang apa? Nilai, tetapan, keseimbangan. Ya pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang nilai, tetapan, keseimbangan. Masih ingat nggak? Nilai tetapan keseimbangan ada berapa? Ada 2. Ya, yang pertama itu ada yang namanya KC, betul. Dan satu lagi ada yang namanya KP. Ya, KC itu bagaimana? Masih ingat nggak? KC itu nilai tetapan keseimbangan yang berdasarkan konsentrasi. Ya, kalau yang KP nilai tetapan keseimbangan yang berdasarkan tekanan. Ya. Untuk hari ini berhubungan sama ini, lihat coba lihat gambar di depan ini. Di situ kelihatan ya bahwa ternyata jumlah penduduk di masing-masing pulau itu berbeda. Misalnya nih di Sumatera ya 21, terus Kalimantan hanya 6%, lalu Sulawesi 7%, Jawa banyak ya 55,94%. Dari situ kita tahu kan bahwa ternyata ada satu pulau atau satu wilayah yang tidak merata nih persebaran penduduknya. Nah, tahu nggak kalian gimana caranya? Ada yang namanya perpindahan penduduk. Ya biar apa? Biar seimbang ya. Kan kalau di kehidupan itu harus seimbang. Misalnya ada yang terlalu banyak, berarti harus diseimbangkan. Misalnya kalau dari desa A itu lebih banyak ya populasinya, maka harus adanya namanya perpindahan penduduk ke desa B gitu. Misalnya yang lebih sedikit jumlah penduduknya. Karena sesuatu yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Itu tadi berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu faktor-faktor pergeseran kesetimbangan. Tujuannya apa sih? Jadi tujuan kita belajar faktor-faktor pergeseran kesetimbangan adalah kalian bisa meramalkan pengaruh suhu, volume, tekanan terhadap arah pergeseran kesetimbangan. Terus bisa juga nanti setelah melakukan praktikum dan melihat video demonstrasi, kalian akan bisa mengamati, kemudian menyimpulkan, ya mencatat, mengkomunikasikan apa yang sudah kalian lakukan. Lalu manfaatnya, kalian saat belajar faktor-faktor pergeseran kesetimbangan itu apa? Jadi kalau di industri itu pasti kita menginginkan produk yang banyak ya. Contohnya pada industri pembuatan amoniak dan asam sulfat, di mana reaksi pembuatan amoniak sama asam sulfat itu adalah reaksi kesetimbangan. Dengan kita belajar faktor-faktor pergeseran kesetimbangan, maka kita bisa nentuin nih gimana sih perlakuannya supaya misalnya amoniaknya dihasilkan lebih banyak atau asam sulfat yang dihasilkan itu lebih banyak, misalnya dengan menaikkan suhunya kan atau menurunkan tekanannya begitu. Jadi itu manfaatnya. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita butuh perlakuan yang seperti apa. Untuk hari ini, jadi langkah-langkah pembelajarannya yaitu kalian akan ibu bagikan menjadi beberapa kelompok, di mana kelompoknya sudah ibu bagikan ya sebelumnya. Nah, kalian akan bekerja dalam kelompok, lalu ibu juga akan membagikan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik, pada tiap kelompok. Itu nanti digunakan sebagai petunjuk kalian saat melakukan praktikum dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan hari ini. Jadi praktikumnya nanti praktikumnya itu hanya 2, yaitu pengaruh suhu dengan pengaruh konsentrasi. Untuk pengaruh volume dan tekanan kalian akan melihat video karena memang bahan-bahannya terbatas. Untuk teknik penilaiannya, yang pertama itu
tadi ya, itu penilaian awal. Kemudian yang kedua ada yang namanya post test yang terakhir nanti, dan setelah kalian praktikum ada yang namanya penugasan berupa pembuatan laporan. Ada satu lagi LKPD, itu juga akan Ibu nilai. Ini kelompok berapa? 4. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD pada tiap kelompoknya. Di sini bisa dilihat ya, ada kelompok berapa, tuliskan di situ, terus nama anggotanya siapa aja. Lalu di lembar selanjutnya ini ada kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan, mulai dari simulasi, ini ya, lihat gambarnya. Kemudian selanjutnya kalian akan melihat videonya nanti Ibu tunjukkan di depan. Dan yang terakhir itu ada percobaan. Nah, itu kalian melakukan sendiri. Prosedurnya ada di sini ya, dilihat di LKPD-nya. Sekarang Ibu bagikan dulu. Bisa dilihat di lembar selanjutnya, lembar pertama. Nah, di situ ada gambarnya. Kira-kira gambar apa? Saya boleh. Iya, kabar. Ini apa, Nak? Itu orang yang sedang menggunakan bantuan tambahan oksigen, Bu, Iya. yang sedang berada di gunung, ketinggian gunung. Iya, sedang di dataran tinggi ya. Kira-kira kenapa nih bisa kayak gitu? Karena apa? Ya, Sabil? Karena gunung itu oksigennya sudah Oksigennya kurang. Nah, ya. Kira-kira kenapa oksigennya bisa kurang? Nah, sekarang dituliskan dulu di LKPD-nya. Nah, yang fenomena yang kalian lihat dituliskan di situ. Nah, tuliskan di identifikasi masalah tentang pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. Untuk menentukan hipotesis, kalian bisa melihat yang namanya buku paket, terus internet bisa juga, dan modul. Modulnya sudah Ibu kirimkan ya di grup kelas. Di situ tentang faktor-faktor pergeseran kesetimbangan. Mulai dari uraian materinya sampai tes formatifnya ya, untuk latihan soal kalian. Selanjutnya adalah kalian melihat video. Coba, ini pengaruh penambahan tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Nanti kalian tuliskan pada LKPD-nya apa yang sudah kalian lihat. Apabila tekanan dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih banyak, yaitu di sini ke arah gas N2. Tadi kalian sudah melihat videonya ya, tentang pengaruh tekanan dan volume ya, pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, yang kalian amati itu boleh kalian tuliskan di LKPD ya. Pertama, ya tekan besar volume kecil. Terus yang kedua, berarti tekanannya diperkecil, volumenya diperbesar ya, kebalikannya. Sudah? Warna ya, tadi kan yang berubah warnanya ya. Warna gas NO-nya jadi seperti apa? NO2-nya. Menjadi Sekarang kalian akan melakukan praktikum pengaruh konsentrasi dan suhu. Gua akan bagikan alat-alatnya ya. Ini jangan sampai pecah. Dilihat jumlahnya. Berarti harus mengembalikannya sesuai dengan jumlahnya ya. Terus Ibu ingatkan lagi nih, kan sekarang beres. Berarti nanti setelah praktikum juga harus beres kerjanya. Setelah Ibu bagikan alat praktikumnya, di depan sini ada bahan-bahannya ya. Kalian boleh terserah mau mencoba yang mana dulu. Misalnya mau yang pengaruh suhu dulu boleh. Ini bahannya ada CU di sini
kemudian NaCl juga di sini. Di prosedur percobaan pengaruh suhu, kalau ingin yang dipanaskan dulu. Ambil 50 mili. Berapa? Ambil 2 mili lalu 2 mili CuSO4 ya, itu CuSO4 nya ada di depan, lalu ambil apa lagi? Tambahkan 20 mili NaCl. Ya boleh ambil di depan sini alatnya. Bahannya. Dituang dulu aja, dituang dulu. Nih kan banyak nih 20. Oh, dituang ya. Dituang dulu kayak biasa. Nanti kalau udah mau mendekati garisnya baru pakai pipet. Tuh. Mengambil apa Sabil? Udah gantian. 2 mili. Nanti kalau kurang ada di sini ya. Nanti letakkan sesuai dengan nama zatnya, jangan sampai tercampur. 2 mili, melihatnya harus sejajar. Nah, ingat ya, setelah kalian ngambil, misalnya buat nuang yang lain, dicuci dulu alatnya. Jangan sampai kecampur, nanti salah datanya. Coba dilihat. Nah ya, tuang semuanya. Nah udah kan. Udah. Setelah itu diapakan lagi percobaannya? Bagi 2 Ya larutan. dibagi 2 nih larutannya. Nah dibagi. Ini udah campur kan? Nggak apa-apa, itu kan tadi suruh nyampur kan. 11. Coba lihat. Dikit lagi. Lihatnya harus ini. Dikit lagi. Lagi. Udah. Lebih enggak? Kenapa? Udah. Siapain? Dibagi 2. Terus panaskan gelas kimia 1, amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Nah ya udah sekarang panasin. Nyalain. Kesenayan. Nanti dibandingkan ya, sebelum dipanaskan sama sesudah dipanaskan. Jadi pekat ya Bu ya? Iya, jadi hijau pekat. Nanti setelah itu bandingin ya sama yang awal. Berarti kalau dipanaskan hasilnya bagaimana? Lebih pekat, nah, hijaunya. Tapi kalau di air dingin semakannya semakin menghindar. Ya, tulis ya di data percobaannya. Taruh di situ. Nah nanti dia diamkan ya sampai dianya dingin tuh, kan dia suhunya dingin nih. Baru dibandingin lagi sama yang awal gitu ya. Kan aku ada sudah. Dan tambah 1 tetes Udah FeCl. tadi. Ini kan udah. Terus tambahin apa Sama lagi? KSCN. Ini 1 tetes saja. Nah, terus diaduk pakai batang pengaduknya. Iya, Yang ada di situ, iya berubah. Nah, setelah diaduk diapain lagi? Bagi larutan tersebut ke dalam 5 tabung reaksi. Iya, ini tadi berapa mili? 50. 50, berarti kalau dibagi 5 10. Nah, udah nih pakai ini dulu cuci kan? Udah. Nah, udah. Itu 10 dibagi ke 5 tabung. Nah, ini kan tadi ditambahin KSCN, ini tambahin FeCl 3, nah ini tambahin NaOH, jadinya seperti ini, gitu beda kan? Iya. Nah ini yang terakhir ditambahkan Aquades ya. terus NaOH 1 juga ya. Nah terus diguncangkan, bandingkan sama yang ini. Kalau udah diberesin ya, dibuang semua ke wastafel, diberesin. Sampah-sampahnya dibuang di tempat sampah.
Kalau udah diberesin ya semuanya. Bang Lais Madai. Kalau udah apa-apa dibayar ke ibu ya. Nih, ini kelompok berapa yang sudah duluan? Ya, kelompok 1 sudah duluan ya. Yang lain boleh dikembalikan ke ibu. Setelah itu mempresentasikan ya, jadi perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi yang sudah kalian lakukan. Yang mempresentasikan kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3 dulu, boleh maju semuanya. Semua, tapi Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami FE3 plus SCN menjadi FSCN 2+. Menurut kelompok kami, jika konsentrasi dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Jika konsentrasi diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah zat tersebut. ya, itu dari kelompok 3 ya, menyimpulkan berdasarkan percobaan yang keberapa? 3 ya, tentang konsentrasi. Ya, boleh duduk. Terima kasih untuk kelompok 3. Ayo. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum bersama saksi kesetimbangan pengaruh suhu. Cairan CuSO4 ditambah NaCl, warna larutannya menjadi hijau muda, lalu dipanaskan menjadi hijau pekat. Cairan CuSO4 ditambah NaCl yang sudah dipanaskan, lalu direndam dengan air dingin menjadi warna larutan aktif hijau muda. Persamaan reaksi kesetimbangan pengaruh suhu yaitu CuSO4 ditambah 2 NaCl menjadi CuCl2 ditambah N2SO4. Maka ada pergeseran kesetimbangan yang terjadi, yaitu jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoteran, dan jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoteran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengaruh tekanan dan volume untuk kesetimbangan. Jika volume dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah zat dengan jumlah molekul lebih banyak. Dan jika volume diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah zat dengan jumlah molekul yang lebih sedikit. Sebagai contoh, di sini ada gas NO2. Gas NO2 jika tekanannya berbesar dan volumenya diperkecil, maka warna gas menjadi merah coklat pudar. Dan gas NO2 jika tekanannya diperkecil, volumenya diperbesar, maka warna gas akan menjadi coklat. Untuk persamaan reaksi kesetimbangan dari kegiatan tersebut adalah 2NO2 menjadi N2O4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
kami dari kelompok 4 akan menyimpulkan praktikum yang sudah kami lakukan tadi. Kesimpulan pertama, jika suatu sistem kesetimbangan menerima suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan suatu reaksi sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya sesuai dengan asas materi. 2. Jika volume dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah zat dengan molekul lebih banyak dan sebaliknya. 3. Jika konsentrasi dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut dan sebaliknya. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya hasil praktikumnya. Pembahasan kita hari ini berhubungan sama yang namanya asas Lekatelir ya. Tadi kelompok 4 sudah menyebutkan kan bahwa ada yang namanya aksi, kemudian jika ada aksi maka akan timbullah reaksi, di mana gunanya buat apa? Menyeimbangkan reaksi tersebut gitu. Kan harus setimbang gitu. Jadi menurut asas Lekatelir itu jika ada aksi maka ada reaksi. Mana reaksi itu akan mengurangi aksinya sehingga menyebabkan reaksinya nanti seimbang. Nah selanjutnya yang ini nih yang tadi faktor yang mempengaruhi keseimbangan ya. Ada yang namanya perubahan konsentrasi tadi ya, konsentrasi itu berdasarkan percobaan FeCl3 dengan KSCN itu yang konsentrasi. Kemudian perubahan volume dan tekanan itu tadi dari hasil video demonstrasi ya, yaitu mengamati tentang gas NO saat tekanannya dinaikkan dan diturunkan. Kemudian yang terakhir itu perubahan suhu. Nah, perubahan suhu tadi kan ada yang dipanaskan dan ada yang dinaikkan gitu. Dimana hasilnya itu adalah kalau yang konsentrasinya ditambah maka nanti keseimbangannya akan bergeser ke arah zat yang berlawanan. Kenapa? Biar seimbang. Misalnya terlalu banyak nih yang sebelah kiri, dia kan konsentrasi dinaikkan, oh berarti harus bergeser ke arah yang berlawanan dari dia, misalnya ke sebelah kanan gitu, supaya jumlahnya seimbang. Lalu yang perubahan tekanan dan volume, ternyata jika volume sistem diperbesar artinya tekanannya kecil, maka reaksinya akan bergeser ke arah yang koefisiennya besar. Nah kebalikannya juga, jika volume sistem diperkecil dan tekanannya dinaikkan, keseimbangan akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Itu kesimpulannya untuk perubahan tekanan dan volume. Lalu yang suhu, jika suhu diturunkan, keseimbangan bergeser ke arah reaksi itu eksoterm ya. Tetapi jika suhu dinaikkan, keseimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, ada lagi nih yang sebelah situ, katalis. Jadi sebenarnya di situ katalis itu bukan faktor yang mempengaruhi keseimbangan, tetapi hanya mempercepat reaksi tersebut terjadinya keseimbangan, tapi tidak menggeser keseimbangan gitu. Jadi yang mempengaruhi hanya 4 ya, konsentrasi, perubahan volume, tekanan, dan suhu. Kalau katalis itu hanya mempercepat terjadinya keseimbangan gitu. Nah, kalau di industri itu penerapannya biasanya pada industri pembuatan amonia dan pembuatan asam sulfat. Di sini kan terlihat ya, kalau asam sulfat itu ini reaksinya. Ternyata dia itu butuh yang namanya katalis buat mempercepat reaksinya karena memang reaksinya lambat. Di sini yang asam sulfat, kemudian yang amonia ini juga reaksinya termasuk reaksi keseimbangan. Kalau kita sudah tahu gimana perlakuannya, misalnya ingin memperbanyak jumlah produknya, oh ternyata karena amoniak itu delta hanya negatif, berarti yang ke kanan itu eksoterm kan, yang ke kiri endoterm, berarti perlakuannya diapakan tadi supaya bergeser ke kanan, yaitu dengan cara menurunkan suhu gitu. Karena kan ini ya, karena delta hanya negatif. Selain itu bisa juga dengan cara apa kalau mau ke kanan? Karena koefisiennya lebih sedikit, maka tekanannya harus dinaikkan atau volumenya diperkecil. Itu yang untuk yang amonia gitu. Jadi penerapannya khususnya ini untuk pembuatan asam sulfat dengan amonia. Nah selanjutnya, karena sudah selesai nih kita belajarnya ya, udah praktikum tadi, terus sudah menyimpulkan
Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal post-test. Soal prosesnya juga sudah Ibu kirimkan nak di grup kelasnya. Di situ ada soal post-test, bisa diklik linknya lalu dijawab. Nah, soal post-testnya sama nih kayak yang di depan. Itu juga permainan, bisa dituliskan namanya dulu, lalu klik start. Dikerjakan ya soal post-testnya. Ibu berikan waktu mengerjakan soal post-test yaitu selama 5 menit. Nah ini misalnya soalnya ini gitu ya, tadi kan membahas aspek satelit, tinggal dipilih aja jawabannya yang mana. Kalau sudah mengerjakan soal post-test, bisa ditaruh lagi ya handphonenya. Kemudian ini kan kalian tadi sudah melakukan praktikum, membuat laporan praktikum. Ini formatnya ya. Mulai dari yang pertama halaman judul itu ada identitas kalian, lalu bab 1, bab 2, bab 3, yang terakhir daftar pustaka. Itu kalian cantumkan di situ. Nah, sebenarnya gimana tadi praktikumnya? Seru. Seru banget. Yang seru hari ini apanya? Praktikumnya ya. Kok seru? Kenapa serunya? Hal baru ya. Nyoba hal baru ya, karena sebelumnya kan kalian pandemi ya belum bisa praktikum, tapi sekarang karena sudah PTM jadi sudah bisa praktikum. Untuk hari ini sampai di sini. Untuk pembelajaran selanjutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang yang namanya hubungan KC dengan KP gitu ya. Itu dipelajari dulu di rumah. Dan sekarang Ibu minta kelasnya untuk menyiapkan dulu sebelum pulang. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya.